Ini materi yang terakhir di bab segi 4 dan segitiga. Itu masuk ke materi khusus segitiga. Sifat umum segitiga atau konsep umum segitiga yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A, B, dan C di sini ialah sudut-sudut dalam segitiga. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ada segitiga sama sisi, karena sisinya sama. Kalau ketiga sisinya sama, berarti ketiga sudutnya juga sama. Dan otomatis, kita akan tahu bahwa total besar sudut dalam segitiga itu 180. Ketika semuanya sama, sudut A, B, dan C-nya sama, berarti tinggal dibagi 3. 180 bagi 3 yaitu 60. Berarti pada segitiga sama sisi ini sudut dalamnya ialah 60 derajat semua. Kemudian yang kedua, segitiga sama kaki. Kakinya sama. Kakinya itu ada 2 ya. Berarti 2 sisinya sama. Otomatis 2 sudutnya juga sama. Dan yang ketiga yaitu segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini maksudnya ketiga sisinya berlainan panjangnya. Berarti sudut dalam segitiga tersebut ketiganya juga berlainan. Tapi ketika ditambahkan tetap hasilnya adalah 180. Nah, sekarang berdasarkan sudutnya. Segitiga berdasarkan besar sudutnya dibagi menjadi beberapa macam. Ada segitiga siku-siku. Berarti segitiga yang salah satu besar sudutnya ialah 90 derajat. Yang kedua, segitiga tumpul. Segitiga yang salah satu besar sudutnya lebih dari 90 atau lebih besar dari 90 derajat. Berarti bisa 95, 100, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, segitiga lancip. Segitiga yang ketiga sudutnya memiliki besar kurang dari atau lebih kecil dari 90 derajat. Bisa 85, 80, 70, dan lain sebagainya. Keliling segitiga. Nah, untuk keliling sudah pernah saya singgung sebelumnya bahwa mencari keliling tinggal kalian jumlahkan saja seluruh sisi-sisinya, entah itu di segitiga, segi 4, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk luas segitiga, mencari luas segitiga itu ada 2 metode. Bisa pakai luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2 atau menggunakan akar. S di sini maksudnya itu adalah keliling segitiga dibagi 2. Jadi kalian cari dulu kelilingnya, keliling segitiga dijumlahkan semua sisi-sisinya terus dibagi 2. Nah, itu adalah S. A di sini maksudnya sisi segitiga. Jadi misalkan ada segitiga, ini A, ini B, ini C, seperti itu. Lanjut kita ke teorema Pythagoras. Tentang Pythagoras ini sebenarnya bukan materi khusus. Di sini hanya pengenalannya saja untuk kelas 7. Jadi Pythagoras ini punya bab tersendiri. Itu kalau nggak salah di kelas 8. Benar-benar judulnya Pythagoras. Kalau ini kan segitiga ya. Nah, Pythagoras itu merupakan submateri, bagian dari materi segitiga. Tapi di kelas 7 ini tidak terlalu didominasi oleh materi Pythagoras ini. Jadi ini hanya pengenalan, tapi beberapa kali memang ada soal yang
dimana kita mesti menggunakan Pitagoras dalam mengerjakan soal-soal di kelas 7, walaupun tidak banyak. Nah, Pitagoras ini sendiri sebenarnya adalah nama orang. Jadi usutnya ya, ini wallahu alam. Yang menemukan dalil Pitagoras ini adalah si Bapak Pitagoras. Pokoknya Pitagoras ya. Saya nggak tahu itu cewek apa cowok. Dalil Pitagoras ini kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Jadi kalau misalkan ini saya namakan dengan sisi A pakai huruf kecil, ini sisi B, ini sisi C. Kita samakan dengan dalilnya. Katanya kuadrat sisi miring yang bertindak sebagai sisi miring di sini apa? B kan ya. B-nya dikuadratin. Terus katanya sama dengan jumlah itu tambah, berarti kuadrat sisi penyikunya. Sisi penyiku berarti sisi yang membentuk sudut siku-siku. Nah, siku-siku kan kayak gini. Berarti yang bertindak sebagai sisi ini yang mana? Sisi C kan ya? Sisi C, jangan lupa dikuadratin. Terus sisi penyiku lainnya yang mana? Yang ini. Berarti yang A. A-nya juga dikuadratin. Nah, itu maksud dari dalil Pitagoras. Dan ini sama saja sebenarnya dengan yang di bawah. Kalau di bawah menggunakan penamaan sisinya menggunakan penamaan sudut. Makanya dia menggunakan huruf besar. Jadi penamaan sisi itu ada dua. Bisa menggunakan huruf kapital, bisa menggunakan huruf kecil. Kalau menggunakan huruf kapital itu identik dengan penamaan untuk titik sudut. Jadi kayak ini nih, ini kan AB kuadrat AB. AB itu yang ini kan ya, titik A dan titik B. Ketika digabungkan, maka ini penulisannya jadi AB. Dan AB di sini bukan lagi titik sudut, melainkan sudah sisi, penamaan untuk sisi. Kayak gitu. Atau yang kedua bisa juga penamaannya benar-benar menggunakan penamaan sisi. Kalau penamaan sisi menggunakan huruf kecil dan itu cuma satu huruf doang. Seperti yang ini ya, yang sudah saya tulis. Di sini operasinya pengurangan ada 2, penjumlahan ada 1. Jadi ingat-ingatnya aja kayak gini. Kalau mencari sisi miring, ini ditambah. Selebihnya dikurang berarti gitu. Sisi miring ditambah, kalau sisi lurus sisi penyiku dikurang. Kemudian kalau untuk yang pengurangan ini, jangan sembarangan dalam naruh sisinya. Kan kalau selisih itu atau pengurangan itu kan yang besar dikurangi yang kecil. Itu kaidah umumnya ya kan. Walaupun bisa saja yang kecil dikurangi yang besar. Tapi ini kan dalam rumus. Dalam rumus berarti yang besar dikurangi yang kecil. Nah, yang ditanyakan AB. Yang pertama ya, kita fokus yang pertama. Yang ditanyakan AB berarti sisi lurusnya, sisi penyikunya. Berarti AB ini anggaplah kita hilangkan atau kita tutup pakai jari. Anggaplah nggak ada lagi ya AB-nya ya. Nah, yang kelihatan di sini sisi AC dengan sisi BC. Antara AC dengan BC, panjangan yang mana? Kira-kira kalau kalian lagi berjalan nih ya, kira-kira lebih cepat nyampe yang jalannya lurus atau yang jalannya nyerong? Lebih cepat nyampe yang ke jalannya lurus kan? Yang nyerong otomatis lebih jauh ya kan? Berarti
untuk penulisan yang seperti ini dalam operasi pengurangan yang ditulis adalah yang miring terlebih dahulu. Berarti AC dulu yang ditulis. Makanya di sini AC duluan. Bukan BC kuadrat dikurang AC kuadrat, bukan, tapi AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Seperti itu. Terus yang kedua, yang ditanya adalah BC. BC kita tutup pakai tangan boleh. Nah, yang terlihat ada AC sama AB. AB ini lurus, AC ini nyerong. Kira-kira yang nyampe duluan yang mana? Kalau lurus apa nyerong? Lurus kan? Pokoknya di mana-mana yang nyerong itu, yang miring itu bakal lebih lama nyampenya. Makanya yang ditulis duluan adalah si AC-nya, sisi AC. AC kuadrat dikurang AB kuadrat, bukan AB kuadrat dikurang AC kuadrat, bukan. Tapi kalau misalkan dalam operasi penjumlahan, ini terserah. Boleh AB duluan. Ini kan AC yang tanya ya, AC. Yang terlihat BC sama AB. Nah, ini sama-sama lurus dan ini pun juga operasinya penjumlahan. Boleh kalian AB duluan yang tulis atau juga BC duluan, nggak masalah. Karena tidak mempengaruhi nilai akhirnya nanti. Tapi kalau yang tadi pengurangan ini mempengaruhi. Karena nanti kan ujung-ujungnya diakar-akarin nih. Kayak misalkan saya kasih contoh, mencari AB kuadrat itu adalah misalkan AC-nya adalah 2 deh. 2 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. 4 kurang 16 min 12. Nah, di sini dalam bentuk AB kuadrat. Sementara yang diminta AB, bukan AB kuadrat. Ingat, di mana-mana bukan yang kuadrat yang diminta ya. Berarti untuk mencari AB adalah akar dari min 12. Nah, di akar ini tidak boleh ada bilangan yang berstatus negatif. Itu nggak boleh. Makanya tadi seharusnya yang besar duluan dikurangi yang kecil. Kalau yang besar duluan berarti 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Berarti 16 dikurangi 4. Dapatnya 12. Nah, mencari AB adalah akar dari 12. Ini bisa dicari 2 akar 3. Tapi yang ini kenapa bisa 2 akar 3 nggak dibahas di sini ya. Itu nanti pelajaran kalau nggak kelas 8, kelas 9. Langsung ke contoh soal. PQRS adalah jajar genjang dengan panjang TR sama dengan 22 cm, PQ 7 cm, QR 25 cm. Panjang PT adalah, kita masukkan dulu. Panjang TR 22.
PQ-nya 7 cm. QR-nya 25 cm. PT-nya, PT yang ditanya. PQ-nya kan 7. Ini kan katanya jajar genjang nih. Kalau jajar genjang kan berarti sisi atas sama sisi bawah sama nih. Otomatis SR berarti 7 juga kan, 7 cm. Kalau SR 7 cm, PR-nya 22 cm, berarti TS-nya berapa? 22 dikurang 7. Dapatnya 15 cm. Kemudian ini RQ. Ingat jajar genjang sama ini sisinya juga. RQ bakal sama dengan SP atau PS. RQ-nya 25 berarti PS-nya 25 juga. Nah, dari sini ini kan segitiganya siku-siku. Di sini 15. Di sininya 25 cm. Oh ya, satu lagi tadi saya lupa ngasih tahu bahwa dalam teorema Pythagoras itu bisa dipakai jika segitiganya merupakan segitiga siku-siku. Selain dari itu tidak bisa. Ingat, Pythagoras hanya bisa dipakai pada segitiga siku-siku. Ini karena termasuk segitiga siku-siku berarti kita bisa pakai Pythagoras. Yang ditanyakan adalah sisi lurusnya ya. Anggaplah ini saya kasih nama. Ini A, B, C. Yang ditanya adalah AC berarti. Berarti AC kuadrat, ingat dikuadratin semua. Kalau sisi lurus berarti operasinya minus. Nah, anggaplah ini hilang, kita tutup pakai tangan. Jadinya yang terlihat di sini hanya sisi BC dan sisi BA. Nah, antara BC dengan BA, mana yang kita tulis duluan? Yaitu yang BA atau AB, karena dia yang lebih panjang. Kemudian baru tulis BC. Ini satuannya sudah sama semua, sama-sama sentimeter. AB-nya 25 cm. Saya abaikan dulu aja, karena nggak muat ini nulisnya. 25 kuadrat. Dikurangi BC-nya 15 kuadrat. Dua puluh lima kali 25, 625. 15 kali 15, 225. Dikurangin maka hasilnya 400.
Nah, yang ditanya bukan AC kuadrat, tapi AC-nya saja, atau AC pangkat 1. Berarti untuk mencari AC adalah akar dari 400. Akar dari 400 maksudnya adalah bilangan berapa dikali bilangan berapa yang hasilnya 400. Dan bilangan tersebut harus sama. Berapa nih? Berapa kali berapa yang hasilnya 400? Harus sama ya bilangannya. Yaitu 20. Karena 20 kali 20 ialah 400. Nggak boleh 20, misalkan 40 kali 10 nggak boleh. Karena 40 sama 10 itu beda. (20 sentimeter). Oh, ini ada namanya ya. Maaf. Ini ada namanya. Bukan segitiga ABC, tapi PTS. Saya nggak lihat tadi. Berarti nanti ini penulisannya bukan ABC, tapi PTS. Gitu. Yang ini juga dirubah ya, disesuaikan saja. Berarti ini sama dengan PT atau TP. Nah, yang terakhir garis pada segitiga. Garis pada segitiga ada 4 ini. Ada garis bagi, yaitu garis yang membagi sudut menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian yang kedua, garis berat. Garis yang membagi sisi di depannya menjadi 2 bagian sama panjang. Membagi sisi di depannya sama panjang. Tadi ini yang membagi sudut sama besar. Garis tinggi, garis yang ditarik tegak lurus. Nah, nanti dari garis tinggi ini menghasilkan siku-siku. Karena ketinggian tinggi pada segitiga itu kan harus siku-siku. Dari suatu titik sudut segitiga dan memotong tegak lurus sisi di depannya. Nanti menghasilkan siku-siku. Garis sumbu, garis yang membagi sebuah sisi segitiga menjadi 2 bagian sama panjang dan tegak lurus terhadap sisi tersebut. Ini kalau garis sumbu ini adalah gabungan dari garis berat dan garis tinggi. Secara sekilasnya.